Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik Ibu Bapak, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita pada sesi-sesi akhir ya. Sesi-sesi akhir itu formal. Informalnya atau substansinya itu lifelong education ya. Itu lifelong education. Jadi kun aliman au muta'alliman, nah itu ya, itu siapa yang pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'allim itu pasti dapat frasa yang barusan. Saya sendiri udah lupa itu di sebelah mana ya bagiannya, tapi setiap kali dulu ya zaman di pondok ya kita ngaji Ta'limul Muta'allim itu frasa itu selalu diucapkan oleh guru-guru kita ya, oleh ya paling tidak guru saya lah, paling tidak guru saya ya. Kun aliman au muta'alliman. Jadi kun aliman kenapa kemudian menggunakan isim fa'il ya, isim fa'il itu aliman au muta'alliman, dua-duanya isim fa'il itu bermakna al-luzum wad dawam. Al-luzum itu kemestian, keniscayaan, wad dawam itu kontinuitas ya. Kontinuitas yang tiada akhir. Ya, itu kontinuitas yang tiada akhir. Sampai-sampai kita bisa melakukan analisis etnografik ya. Jadi bukan analisis sunnah bid'ah, bukan. Analisis etnografik itu apa coba? Kita bisa menemukan fenomena itu dalam upacara kematian. Ada baca talqin itu. Iya kan? Ada baca talqin itu. Baca talqin itu ya itu fenomena aliman au muta'alliman. Bahwa urusan ngebocorin soal malaikat mungkar nakir itu persoalan lain ya. Tapi di situ kan ada orang hidup. Ada orang hidup, bagaimana orang-orang yang hidup kemudian mengantarkan jenazah mengikuti upacara kematian itu memperoleh pengetahuan bahwa pos-pos atau poin-poin persoalan kehidupan itu, persoalan teologis yang dikaitkan atau yang dihubungkan dengan persoalan eskatologis itu ya itulah dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya, marobuka, apalagi ada berapa tuh? Sejak COVID kan kita jadi nggak pernah ikut upacara kematian ya. Itu marobuka, wama nabiyuka ya. Ada 3 man, ada 3 ma. Ya, itu hadisnya riwayat Imam Tabarani ya. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu kita sepertinya diperlihatkan gambar ya. Waman hazar rojul, aku kama rawi ya, mohon maaf kalau saya salah. Siapa orang ini? Nah, kalau kita menjadi pengikut Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa jawab itu Nabi kan gitu ya, itu. Ya, tapi ya ini sedikit ceramah duha lah ya, sedikit ceramah duha. Ibu bapak saudara terkait dengan persoalan eskatologis itu semuanya masalah ya, semuanya masalah. Dari mana? Itu dari ayat Al-Qur'an ya. Jadi kehidupan akhirat itu yang diawali dengan alam barzah itu semuanya masalah. Itu semuanya perumpamaan. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, dibuatlah tamsil-tamsil, amsal-amsal, perumpamaan itu seperti itu. Gitu ya. Jadi ya itu silakan dilihatlah fenomena itu ya. Silakan dilihat fenomena itu. Pak Anton, apa urusannya ini dengan ekonomi pembangunan? Itu yang barusan saya kirim itu ya, linknya itu di antaranya akses terhadap pendidikan.
lifelong education itu. Lifelong education, kemudian angka harapan hidup, ya, life expectancy, ya, kemudian ya kehidupan yang layak, ya, itu yang kemudian itu menjadi pembentuk indeks pembangunan manusia itu, ya. Jadi kita nggak melihat, jadi kan gini, Ibu Bapak, kenapa dalam filsafat ilmu itu selalu ada taksonomi ilmu, itu urusan sudut pandang. Jadi kalau urusan sudut pandang itu ya kita bisa menggunakan, bisa memilih, bahkan bisa meng-create. Ya, jangan lupa ya, kita ini S3. S3 itu ya lihat kembalilah CP kita ya, capaian pembelajaran kita. S3 itu kan ya paling tinggi ya level 9 gitu. Jadi kita layak, kita berwenang untuk meng-create sudut pandang akademik sesuai dengan bahan baku yang ada pada kita, ya. Itu. Jadi kalau kemudian kita di S3 masih urusannya halal haram, bid'ah sunnah, wah itu gagal tuh S3-nya tuh, ya. urusannya cuma halal haram, hidup ini hanya ditentukan oleh halal haram, itu gagal S3-nya itu. Ya, jadi S3 itu ya itu, dari manapun sudut pandang silakan kita gunakan, ya. Bahkan silakan kita create itu. Silakan kita berbuat bid'ah itu, ya. Ya, menciptakan yang baru, ya. Dan yang maha bid'ah itu Allah. Badi'us samawat. Badi'ah itu ya, itu kan sikum balago, ya. Dan itu Allah itu. Ya, takhallaku bi akhlaqillah itu. Ya, silakan di-create lah. Jadi hidup ini nggak cuma halal haram, nggak cuma sunnah bid'ah, nggak cuma ya intinya nggak cuma hitam putih lah hidup ini. Hidup ini harus warna-warni, dan itu itu dicontohkan oleh para ulama kita sejak masa salaf sekalipun. Dan Ibu Bapak Saudara jangan salah mengartikan salaf itu. Jadi salaf itu jangan kemudian kita ikut-ikutan seperti yang sekarang rame di YouTube. Ya, salaf itu. Nah, salaf itu masa, itu periode. Dan narasi yang dibuat, ya kalau kita merujuk Ibnu Qayyim, ya, itu ada 2 madrasah sejak masa salaf itu, sejak masa sahabat itu. Ada madrasah lafzi, ada madrasah ma'nawi. Contoh kasus sholat asar di Bani Quraizoh itu, ya, itulah yusallian ahadukum ahadunil asr la yusallian ahadunil asr illa fi Bani Quraizoh. Para sahabat kemudian terbagi 2. Ada yang salat asar di Bani Quraizoh meskipun sudah lewat waktunya, ada yang salatnya dalam perjalanan. Kata sahabat yang salat di Bani Quraizoh, Nabi menyuruh kita salat asar di Bani Quraizoh. Gitu, ya. Peduli amat mau waktunya udah lewat, itu peduli amat. Gitu, ya. Kata Nabi seperti itu. Kata sahabat yang satunya lagi, enggak begitu. Nabi menyuruh kita cepat. Ya, gitu, ya. Itu lihat tuh. Itu yang mengatakan itu Ibnu Qayyim. Dan para ulama lain yang mengutip peristiwa itu, memahami hadis itu, kemudian melakukan interpretasi terhadap hadis itu, ya. Jadi ya akhirnya dari situ dua-duanya berkembang sampai dengan hari ini. Jadi hari ini kita bisa melihat fenomena kehidupan umat Islam itu terbagi 2. Ada yang pegang teks, ada yang pegang konteks. Dan dua-duanya dicontohkan, dan dua-duanya terjadi pada masa Nabi, gitu kan. Itu seperti itu. Ya. Jadi kata sahabat yang sholat dalam perjalanan itu, enggak Nabi enggak begitu. Nabi menyuruh kita cepat. Sehingga pada waktu asar itu kita sudah sampai di Bani Quraizoh. Ternyata dalam pelaksanaannya asar sudah mau habis, ya. Dan sahabat belum pada sholat, akhirnya sahabat terbagi 2. Itu. Dari situlah kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dua kitab ya Ibnu Qayyim menyampaikan itu.
I'lamu Muwaqqi'in dan Zadul Ma'ad. Dan dua-duanya dipakai ya. Mata kuliah Pak Ayen ya, mata kuliah Prof Ayen itu kan merujuk itu, kalau saya tidak salah itu, atau paling tidak itu disarankan untuk dikutip oleh beliau. Itu. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, nah itu yang barusan saya sampaikan itu, kita bisa mengkreatnya dari mata kuliah ini terkait dengan pembangunan sektor pendidikan itu. Karena HDI itu, Human Development Index itu, salah satunya adalah pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi Bu Bapak yang disertasinya nanti mau membicarakan itu, boleh rujuk web ini ya, boleh rujuk web ini, dan kelihatannya ini cukup update meskipun ya tidak seupdate PBB ya. Saya tadi barusan kenapa telat itu, saya nyari data PBB dan World Bank nggak dapat gitu ya, yang update-nya, yang terkini. Akhirnya Google mengarahkan saya, menggiring saya ke sini, ke Human Development Index ya, yang situsnya adalah ourworldindata.org itu, dan dapatlah ini. Dan ya saya berharap tadi sambil menunggu saya online, Ibu Bapak membuka-buka apa sih dalamannya gitu kan. Nah, dalamannya ternyata seperti ini Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita lihat, dan ini dinamis nih ya. Jadi ini kalau kita tarik ini, nih ya, kalau kita tarik ini datanya warnanya berubah coba. Tuh. Ya. Nih. Sampai ke 1980. Ya. Jadi ini kan time series ya. Ini time series. Nah, ketika ini time series, Ibu Bapak bisa otomatis bisa dapat data time series sejak 1980 nih. 1980 sampai 2017 nih. Wah, ini udah proposal disertasi selesai hari ini. Ya. Ini datanya time series nih. Ya, datanya time series. Ini bagi yang ES ya. Bagi yang ES lihatlah aspek hukum dimulai dari tahun 1980 ya, terkait dengan indeks pembangunan manusia. Untuk konteks Indonesia, apa yang kita punya sejak 1980 itu? Peraturan perundang-undangan apa yang kita punya, yang kita miliki sejak 1980 itu? Bagaimana perkembangannya? Ya. Apa produk peraturan perundang-undangan yang sudah kita create, yang sudah kita sepakati sejak 1980 sampai dengan hari ini, dan bagaimana perkembangannya? Bagaimana perkembangannya? Nah, ini ya. Jadi Ibu Bapak bisa gunakan data ini ya, kita bersyukurlah ya. Kita bersyukur. Jadi gini Ibu Bapak, saya selalu menyampaikan, kenapa saya selalu sering menyarankan, apapun itu coba kita lihat sisi baiknya. Ya, coba kita lihat sisi baiknya, karena selalu ada sudut pandang. Ya, dan itu lagi-lagi dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudut pandang itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Apapun itu ada sudut baiknya, dan kita gunakanlah sudut baik itu, sisi baik itu untuk membangun kehidupan kita. Ini sisi baik apa Pak Anton? Ini sisi baik kapitalisme. Gitu ya. Ini sisi baik kapitalisme. Jadi Bu Bapak, Pak Setia udah masuk belum? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi Bu Bapak, ya sedikit berbagi pengalaman lah ya, sedikit berbagi pengalaman. Saya asumsikan yang hadir usia di bawah saya ya. Jadi tobakoh, dalam ilmu hadis itu kan ada tobakoh ya. Tobakoh Ibu Bapak itu adalah tobakoh next ya, the next tobakoh dari saya. Nah, jadi dalam pengalaman saya
saya jadi ingat apa ya, postingan Pak Ari Ginanjar itu ya, bahwa sudut pandang itu ternyata menentukan kesuksesan hidup kita. Jadi kalau kita ingin sukses hidup, gunakanlah sudut pandang baik gitu ya. Saya baru tahu belakangan karena ada yang posting ya, saya lihat postingannya itu baru belakangan ini. Ya, saya menjadi semakin paling tidak untuk diri saya ini ya. Ya, jadi saya harus selalu mengatakan paling tidak untuk diri saya, kan saya nggak punya hak memaksa ibu bapak ya. Ibu bapak mau tetap dengan sudut pandangnya masing-masing itu ya silahkan. Tapi saya berkewajiban menyampaikan ini karena apa? Karena ya ada sesuatu yang nggak bisa dikejar oleh ibu bapak itu usia ya. Saya menang umur gitu ya. Saya menang umur, karena saya menang umur maka ya apapun yang saya lewati itu saya melewati terlebih dahulu dibanding dengan ibu bapak. Dan ya, seperti itulah saya melewati kehidupan itu. Oke. Nah, termasuk sisi baik kapitalisme itu ya ini diantaranya ya, kita jadi menemukan sumber-sumber pengetahuan seperti ini dan kita bisa memanfaatkannya untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, kan begitu. Pak Anton, ada sumber normatifnya enggak? Ada. Apa itu? Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad itu. Wa tanzur nafsu ma qaddamat. Qaddamat sejak kapan nih? Datanya sejak 1980 nih. Ya, datanya sejak 1980 sampai dengan 2017. Ini mah qaddamat ini. Lighad, godnya kapan? Besok. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu ya, sampai hari kiamat, sampai kita akan tiba menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi furoda itu sendiri ya, sendirian, tidak juga tidak disaksikan oleh orang lain ya, gitu, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan itu selama kita hidup di dunia. Oke, jadi ini ya, jadi data ini Bu Bapak atau web ini saya lupa itu untuk angkatan 2017 kalau tidak salah, saya juga gunakan web ini, tetapi belum secanggih ini datanya. Di YouTube saya ada, dan seingat saya YouTube-nya sudah saya kirim ke kelas ini, ke angkatan ini waktu ngambil mikro ya, waktu ngambil makro mikro. Jadi sama ininya ya, tinggal tarik aja ya. Nah, ini ya. Data berubah sendiri nih, warna berubah sendiri ya, warna berubah sendiri, dan semakin gelap itu semakin baik. Kemudian dari sini kita bisa ngeklik wilayah negara tertentu dari web ini ya, Indonesia. Nah ini Indonesia ya, Indonesia. Kemudian mana ini China, ini Australia, ini ya, dan seterusnya. Jadi silakan dicoba-cobalah ya, dicoba-coba ini. Terutama bagi yang belum memiliki bahan, belum memiliki tema atau topik ya. Mungkin sudah tapi belum mantap gitu, dan mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang diperkenankan untuk menghantarkan Ibu Bapak selesai kuliahnya. Jadi mohon diingat, kuliah yang baik adalah yang selesai. Ya, disertasi yang baik adalah disertasi yang dinyatakan lulus dalam ujian promosi. Itu ya, itu mau diingat itu. Baik, kita coba turun ya ke sini nih. Ini ya. Tuh, ini judulnya aja kan sudah long run. Jadi kalau sudah long run, oke lah ya. Ini mau dari makro silahkan. Ya, kalau mau dari makro silahkan ya. Kita bisa menggunakan analisis data panel ya. Kalau untuk ini kan nih, ini India ini Cape Verde itu apa? Apa bahasa Indonesia-nya tuh Tanjung. Ya itu nanti cari lagi ya. Ini ada China, ada Brasil. Jadi kata India terkemot sejak 1870. China juga sama, Brasil juga sama, United Kingdom, United States, dan South Korea ya. Nah ini. Nah, jadi kalau misalkan add country ya tinggal tambah aja ini, diklik ya. Nah itu. Ada Indonesia enggak? Ntar, mari kita lihat.
Kita hilangkan checklistnya. Nih, mana tadi ada Malaysia ya. Nah, ini Malaysia nih. Indonesia. Oke. Kita ingin bandingkan dengan nah itu. Ya. Ya. Ya, lebih tinggi Malaysia lah ya. Lebih tinggi dikit. Gitu. Nah, kalau mau kan begitu. Jadi kita kan bisa langsung punya data panel ya. Time series-nya dari 1870 ya. Data panelnya Indonesia, Malaysia. Kalau mau tambah dengan yang lain Pak, Thailand. Ada nggak Thailand? Thailand. Ini ada Singapura nih ya. Oke, untuk ASEAN. Thailand. Apalagi Filipina. Filipina. Apalagi Brunei. Ada Brunei nggak? Brunei. Brunei. Apalagi? Oke, kita lihat. Nah, Brunei baru dapat dari mana ini? Dari 90. Nah, ketika Brunei-nya baru dapat dari 90, berarti kita bisa batasi mulai dari 1990 agar kita bisa menyertakan Brunei. Ya. Indonesia 0,33, Thailand 39, Filipina 39, Malaysia 39, Brunei 45, Singapura 45. Nah, Indonesia paling bawah ya. Ya, inilah faktanya. Berdasarkan data ini, inilah faktanya. Ya, sampai dengan 2015. Nah, Indonesia naik ya. Ya, lumayan lah. Indonesia naik nih. Ya, 47, Singapura, Filipina 46. Nah, di perkembangannya, Indonesia pernah nyalip Malaysia nggak? Oh, enggak. Nah, enggak ya. Itu. Dan kapan nyalip Filipina? Di 2010. Nyalip Filipina di 2010 nih. Ya. Ibu terlihat nggak di layar? Halo? Nggak ada, Pak. Terlihat. Nah yang bilang nggak ada itu siapa tuh? Yang bilang nggak ada siapa tuh? Berapa orang yang nggak bisa lihat layar? Nah, sekarang sudah kelihatan, Prof. Udah gede. Oh, tadi bukan nggak terlihat, kurang gede ya? Iya. Protes lah, gitu. Ya, oke. Jadi ibu bapak ini ya, our world in data.org. Ini webnya ya. Tadi kan sudah kirim ke WA Group ya. Jadi saya sudah kirim. Nah ini, jadi data ini, tadi kalau gitu balikin lagi dulu ya. Ini data HDI-nya ini. Jadi Bu Bapak ini bisa kita tarik nih sampai dengan tahun 1980. Jadi kita bisa tahu, bisa lihat perubahan ini, dan ini perubahan warna menunjukkan perubahan angka. Ya, tarik tuh 85, 90, ya. Nah ini tuh, ya. Jadi kita bisa dapat data, bisa lihat bahkan perkembangan historical datanya berdasarkan warna-warna itu sampai 2017. Oke, sekarang kita lihat. Kita perhatikan Indonesia aja dulu ya. Oke. Dari 80 sampai 2017 Indonesia menuju ke kegelapan warna. Gitu ya. Kegelapan warna ya. Kegelapan warna. Artinya semakin gelap semakin baik. Ya, ini yang semakin gelap semakin baik nih. Eropa Barat, Amerika Utara, Australia dan Saudi. Ini Saudi ya. Saudi kan sekarang sudah ini. Pak Anton, Saudi sekarang kacau tuh. Masa sekarang di Madinah ada fashion show? Ya kita tidak melihat itu ya. Itu tadi urusan sudut pandang gitu. Gitu ya, urusan sudut pandang gitu. Gitu. Jadi ya silakan dibuat narasinya kan gitu ya. Jadi masing-masing sudut pandang ya punya konsekuensi, termasuk punya konsekuensi analisis. Jangan sampai nanti sudut pandang A dipakai memotret sudut pandang B. Itu yang nggak bisa dilakukan ya, nggak bisa dilakukan.
Gitu. Kalaupun nanti tetap harus sudut pandang kita harus menggunakan sudut pandang tertentu untuk memotret fenomena lain, nah itu harus ada conjoin, ya, conjoin sudut pandang itu. Nah, sebelum menggunakannya kita lihat dulu apakah conjoin analisis multi perspektif itu bisa kita lakukan atau tidak. Lihatlah perkembangannya, lihatlah buku-buku teori, lihatlah para pakar riset, siapa yang sudah melakukan analisis, model analisis seperti itu. Kalau ada, ya silakan dicoba. Kalau tidak, nanti dulu. Karena apapun sudut pandang itu memiliki keterbatasannya. Bahkan kalau kita mau tarik ke filsafat ilmu yang lebih radikal, mohon jangan salah memahami arti radikal di sini ya. Yang lebih mendasar, ya ilmu itu memiliki keterbatasan. Itu ya. Jadi ilmu itu memiliki keterbatasan dan itu yang harus dipahami, harus disadari oleh kita selaku calon ilmuwan itu. Dan kita kalau sudah di S3 kan sudah jadi ilmuwan sebetulnya karena melewati level 7, level 8 itu S2 ya. Tuh. Nah ini ya, jadi ya kita bersyukurlah, alhamdulillah ya, kita memiliki bisa menikmati sisi baik kapitalisme gitu ya. Bisa menikmati sisi baik kapitalisme dan ini adalah diantaranya. Oke. Jadi saya berharap Ibu Bapak kuliah itu juga di depan laptop masing-masing melakukan hal-hal yang sekiranya bisa bisa mendorong penyelesaian studi ya. Tidak harus juga terpaku ke apa yang saya tampilkan, apa yang saya omongkan gitu. Nggak usah juga terpaku begitulah ya. Nyantai aja. Gitu. Sambil ngemil juga boleh lah ya gitu. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua ini. Nah, ini ada historical index-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih. Nah, ternyata kita nyalip kalau dari sini ya. Kita nyalip Filipina itu bukan berarti kita increasing return to scale ya, increasing return to scale-nya melewati Filipina bukan, tapi karena Filipina turun nih, ini ya, karena Filipina turun nih, ya, gitu. Ini lihat kan Filipina kan asalnya, Filipina luar biasa ini. Kita lihat di Filipina di 1925 ini masih zaman penjajahan ya. Jadi HDI zaman kolonial Filipina jauh lebih baik. Ya, coba lihat nih. Tuh ya, turun sejak terus sampai sini, ini merdeka nih. Turun terus. Ya meskipun ini masih tetap positif, tapi ini negatif ya. Ini negatif nih. Filipina dari berapa nih? Dari 2010 ke 2015 Filipina negatif, ya negatif. Pertumbuhannya negatif. Nah, meskipun masih positif, angkanya masih positif, tapi pertumbuhannya negatif. Gitu. Nah, yang melesat Singapura, ya, yang melesat Singapura. Oke, jadi dari sini Ibu Bapak kita bisa mempelajari seperti apa sih pertumbuhan indeks IPM itu ya, indeks pembangunan manusia itu bagaimana faktanya ini seperti ini berdasarkan data yang dikemukakan oleh ourworldindata.org. Nah, kenapa kita mesti mutlak mesti menyebutkan sumber? Karena boleh jadi nanti Ibu Bapak punya sumber lain yang berbeda. Itu tadi ya, lagi-lagi apa istilahnya? Jadi gini, apa yang kita ungkap itu berdasarkan rujukan. Dan masing-masing rujukan memiliki konsekuensi. Makanya Ibu Bapak kenapa publikasi di wilayah publik, ya publikasi di wilayah publik ya. Ya, emang ada yang tidak ada lah ya. Ada publikasi yang segmen pembacanya bukan publik ada.
Ya banyak dan banyak itu, yaitu jurnal-jurnal itu contohnya. Ya. Nah, nanti kita bisa, andai misalkan ibu bapak punya sumber lain yang juga berbeda, yang ternyata berbeda. Nah itu bisa kita bandingkan. Tapi tidak untuk disertasi ya. Saya tidak menyarankan disertasi ibu bapak merambah aspek-aspek yang malah nanti membuat kita bingung. Nah, kita ambil satu, kita gunakan asumsi. Dengan asumsi data yang kita gunakan adalah benar. Tuh. Nah, emang apa urusannya Pak Anton? Itu ibu bapak, boleh ibu bapak, Anda ibu bapak punya kenalan yang sekarang sedang PhD di negara-negara barat yang kondisi sektor pendidikannya jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara berkembang. Itu ada yang saya dapatnya ini, saya bahkan dapat info ini dari Prof. Asep Saiful tadi ya, waktu beliau kuliah di Wisconsin University di Amerika itu. Jadi yang kelas-kelas ekonomi itu semua, andai mereka menggunakan data BPS, itu ditolak proposalnya. Dulu sebelum BPS secanggih sekarang. Itu. Jadi akhirnya mereka menggunakan data World Bank, tidak menggunakan data BPS. Nah itu. Mereka menggunakan data World Bank, tidak menggunakan data BPS. Nah, kan apa urusannya dengan mata kuliah kita? Ya itu urusannya, ya itu urusannya terkait dengan validitas data. Bahkan validitas data di wilayah publik itu. Jadi negara-negara maju itu tadi ya kembali ke apa? Kembali ke peta yang di bukunya Todaro itu. Kan negara maju itu membutuhkan informasi terkait dengan negara berkembang. Developed countries membutuhkan informasi, membutuhkan data developing countries untuk membuka pasar. Itu ya, kembali ke situ. Jadi ibu bapak, akhirnya kita belajar ekonomi itu belajar segala sesuatu dari sudut pandang ilmu ekonomi. Itu ya. Kita mempelajari ekonomi itu adalah kita mempelajari segala sesuatu dari sudut pandang ilmu ekonomi. Nah, jadi data BPS itu pernah ditolak oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh perguruan tinggi yang ada di dunia ini, terutama di negara-negara yang lebih dulu maju, negara-negara industri itu, karena persoalan keabsahan, karena persoalan validitas. Dan itu menjadi salah satu indikator negara tempat lembaga tersebut berada. Jadi kalau misalkan data BPS saja ditolak, berarti data-data yang lain, gitu ya, sangat besar peluangnya untuk ditolak. Itu. Akhirnya gunakanlah data yang yang disepakati oleh siapapun yang ada di dunia ini dengan tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Emang Pak Anton percaya ke PBB, bukan persoalan percaya tidak percaya. Emang Pak Anton percaya ke World Bank, ke data World Bank itu, bahwa kembali ke yang tadi, ya. Jadi semua instrumen ilmu pengetahuan itu tetap aja memiliki keterbatasan. Ya, saya tidak memutlakkan bahwa yang dari World Bank pasti benar, enggak juga. Ini persoalan kesepakatan menggunakan itu. Dan kesepakatan itu di-create berdasarkan indikator yang ada. Ya, berdasarkan indikator yang ada. Jadi ketika mereka, lembaga-lembaga riset di negara-negara yang lebih dulu maju itu menemukan indikator bahwa data-data negara berkembang itu bermasalah, ya sudah, kita nggak usah, untuk penyelesaian disertasi ya, kita nggak usah gunakan data itu, kita pilih data yang dikeluarkan oleh lembaga yang tingkat kredibilitasnya disepakati lebih valid, ya, lebih kredibel dibanding dengan data-data yang masih diperselisihkan. Mohon diingat, disertasi yang baik yang selesai. Andai ada yang mempersoalkan data BPS tahun 60, tahun 80 gitu ya, ya sudah, kita gunakanlah data World Bank. Kita gunakanlah data PBB. Itu. Jadi kalau mau protes, proteslah ke PBB. Gitu ya. Oke. Berikutnya nih, kita turun nih. Nah, apa nih?
Oke, oke, the last 3 decade ya. Ini the last 3 decade. Nih, kalau lihat dari sini, ini dari 80 ke, ini kan 5 tahun ya, 80 ke 85, 90, 95, 90 ya. Karena di sini ini muncul nih, 91 muncul, ya, 92 muncul. Tapi kalau di sini 89 kan nggak muncul, langsung ke 85. Tuh, ya, langsung ke 85. Ini 90 muncul, 91 muncul, 92 muncul terus. Ya, jadi datanya tahunan sampai dengan 2017. Sampai dengan 2017. Tuh. Oke. Jadi kalau gitu gimana Pak Anton? Ya dari 90 lah. Nggak usah juga dari abad ke 19 ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat komponen IPM itu. Life expectancy. Life expectancy ya. Apa? Angka harapan hidup. Nih. Indonesia masih biru. Yang bagus yang hijau. Ya, Indonesia nih. 71. Kalau yang hijau 83. Ya, yang di atas 80 yang menyentuh kepala 8 itu yang bagus. Itu ya, gitu ya. Tuh. Nah, ada yang bahkan nih kita ini kan menyedihkan ya. Nih. Kan menyedihkan nih, nggak nyampe kepala 6 nih. Ya, nggak nyampe kepala 6. Pak Anton, saya mah ikut hadis Nabi aja. Kata Nabi rata-ratanya kan 60. Batas bawah, batas atasnya 70. Iya. Itulah itu. Jadi menurut saya berdasarkan hadis itu ya. Kan narasi begitu sekarang bisa sering kita temukan di medsos ya. Gitu. Yang nggak ikut Nabi sesat itu nggak begitulah ya gitu. Yang nggak ikut Nabi dari aspek tekstual. Nabi sendiri kan ya sebagaimana kita bisa baca ya dalam informasi kan tidak semua hidupnya dalam keadaan tekstual. Ya. Kalau kita mau hidup kita itu selalu tekstual, ya siapa yang di dunianya buta maka di akhiratnya buta. Itu ayat Quran tuh. Mau kita takwil nggak? Ya enggak apa, pokoknya Pak Anton saya percaya sama ayat Al-Quran itu. Iya, kita mau kita takwil nggak? Tuh. Masa orang masuk surga buta itu gimana ceritanya? Kalau nggak ditakwil. Gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Yang barusan itu indikator pendidikan loh. Kita belum masuk ke pendidikan. Ini baru di angka harapan hidup. Ya. Tuh. Nah, apakah angka harapan hidup yang lebih tinggi itu menunjukkan pembangunan ekonomi lebih tinggi? Jawaban umumnya iya. Tetapi ada yang harus diperhatikan. Apa? Indeks ketergantungan. Ibu bapak saudara, bagi yang angka harapan hidupnya tinggi dan jaminan hari tuanya aman. Dia punya pensiun, dia punya dana penjamin kesehatan, ya, gitu. Sehingga masing-masing individu kita ini. Jadi gini Ibu Bapak, andai kita mau proyeksikan, kita mempelajari ekonomi pembangunan itu ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu, ke dalam kehidupan individu kita masing-masing, ya, kita masuk dari life expectancy ini, kita harus menyiapkan diri, andai kita punya angka harapan hidup sampai dengan usia 80 nih, kita harus memikirkan ketika kita semakin menua, ya, jangan sampai kita memiliki rencana untuk membebani anak cucu kita. Pak Anton kan birrul walidain itu kewajiban. Iya. Birrul walidain dengan membebani, dengan terbebani itu beda. Ya. Oke. Ya. Ibu Bapak masih ingatlah ayat waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Tuh. Coba, ada yang mau bikin artikel jurnalnya nggak tuh? Dari ayat
Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Jadi kalau kita lihat pesan kandungan yang ada dari frasa ayat surat Yasin barusan itu, kita harus menyiapkan diri ketika kita bertambah usia. Kan nggak ada yang orang semakin tambah usia semakin jagoan, itu nggak ada, semakin kuat itu nggak ada, ya. Ya, kalau nampak masih jagoan, nampak masih kuat ya, kita bisa lihat di sejumlah atlet ya, dan mereka menjalani kehidupannya ya seperti itu. Kita harus menjalani kehidupan seperti atlet ya. Oke, saya ingin apa? Membuat apa? Ilustrasi ya, ilustrasi dari surat Yasin itu. Nah, saya bikin gambar dulu deh. Mana gambar? New share. New share. Nah, terlihat ya. Oke, mari kita bikin gambar untuk life expectancy kita masing-masing. Ini ya. Nih, sorry, mohon maaf kalau eh, nggak terlalu bisa merepresentasikan materi ya. Nah, oke, ini usia nih. Ini usia. Yang ini produktivitas ya. Ini produktivitas. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, Saudara, kita bisa lihat nih. Kita akan sampai pada titik ini. Ya. Kita akan sampai pada titik ini. Oke. Di mana setelah itu kita masuk masa kalau saya mengadaptasi produk life cycle ya, decline ini ya. Kita akan sampai pada masa decline nih. Oke, kita ya. Andai ini berapa? 85 kita meninggal ya. Ini ya, ini 85 kita meninggal. Ini berapa? Ini skalanya nggak benar. Oke, nggak apa-apa lah ya, mohon diabaikan ya. Mestinya pakai latex ini gambarnya. Kalau pakai latex skalanya dijamin ya. Ini berapa sih? 60. 65 lah ya. Nah, kira-kira gitu ya. Oke.
45 kita pensiun. Ada hal yang harus kita perhatikan. Ya, ini ya. Lah, saya ingin ininya lurus di sini nih. Ah, oke, saya kasih warna merah. Ya. Ini apa sih yang merah itu? Ya, proksinya macam-macam ya, ketergantungan. Nih. Itu ya, proksinya ketergantungan nih, bisa macam-macam lah ya. Ini usia kita, setelah itu kita pensiun. Nah, pada saat pensiun, tunjangan profesi hilang, tunjangan kehormatan hilang, kemampuan untuk menambah pundi-pundi alat untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi berkurang. Nah, ini itu ya waman nu'amirhu nunakishu itu. Penyakit B pada muncul. Penyakit B pada muncul. Orang Sunda tahulah ya penyakit B. Yang bukan Sunda tolong tanya ke orang Sunda. Silakan yang orang Sunda itu menyampaikan penyakit B di usia tua itu apa saja? Halo, ada orang Sunda nggak di sini? Bu Eti? Ada Bu Eti tuh? Ya, Prof. Prof. Ada Pak Yana tuh. Ya, Prof. Penyakit orang tua kita, penyakit kita nanti ketika kita sudah tua, di Sunda Ya. ada istilah B ya. Ada sekitar 5 B itu. Apa saja tuh? Beli. Iya. Oke, kalau belik itu psikologis ya. Yang medis lah, yang medis. Oh ya. Budeg, bolot gitu. Nah, itu. Budeg bolot. Di antaranya itu ya. Jadi ketika budak, Proyek ketika budak, kereta cepat. Ini, masa kerja ini. saya tarik dulu Bikin ini. itu Ya. dulu. Apanya? Dia bikin materialnya. Saya tarik dulu ke sini nih. Saya tarik dulu ke sini, ini garis yang merah ini, saya tarik dulu ke sini. Jadi anggap saja yang dulu nggak pernah ada keluhan, sekarang ada keluhan. Pada saat kita pensiun itu. Yang dulu jarang-jarang ke dokter, jarang-jarang masuk angin, sekarang ada tuh. Nih ya, makanya muncul di sini. Ah, gitu ya. Muncul di sini nih. Ini jadi ada alokasi kesehatan. Ya. Alokasi biaya kesehatan. Ini Bapak belajar ekonomi pembangunan tuh diantaranya kayak begini ya. Ini kan bisa bicara kehidupan nih. Gitu ya. Jadi yang asalnya nggak jarang ke dokter jadi yang asalnya nggak sering ke dokter jadi sering ke dokter, harus cek lab. Cek lab itu 6 bulan sekali, yang asalnya 6 bulan sekali tiba-tiba kok kepala belakang ini kok jadi sering pening ya. Ceklah. Gitu. Jadi 3 bulan sekali, jadi sebulan sekali. Ngecek kolesterol, yang penyakit degeneratif itu ya. Kolesterol, trigliserida, kemudian asam urat, HDL, LDL itu ya, HDL, LDL, SGPT, SGOT,
Ya, ketika dulu-dulu kok buang air kecil lancar-lancar saja, tiba-tiba sekarang kenapa tersendat ya? Nah, itu ya udah minum air kelapa sebanyak mungkin kok tetap kuning gitu kan? Nah, itu ini kan di usia-usia ini munculnya ini. Ya, itu di usia-usia ini muncul. Bahkan di usia 60 pun sekarang sudah muncul. Bahkan sekarang Indonesia kan nomor 1 diabetes tipe B ya. Nomor 1 atau nomor 3. Pokoknya top marko top lah untuk diabetes itu. Indonesia ya itu. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi ketika yang mana tadi? Ah ini ya, yang hijau. Ah ini. Jadi ketika warna, makanya Ibu Bapak mohon sudut pandang itu. Ketika HDI-nya menuju ke arah perbaikan, nanti dulu ya. Ada nggak persoalan lain yang muncul? Sama dengan ketika kita menemukan data GDP itu. GDP naik, gini naik, rasio gini naik. Itu yang sering saya sampaikan ya. Nah, oke, GDP naik bagus, iya, tapi gini naik tidak bagus. Berarti ada persoalan terkonsentrasinya kue-kue pembangunan, kue-kue pertumbuhan, di kelompok masyarakat tertentu. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan sudut pandang Islam, kalau gitu Pak Anton, gimana sudut pandang Islam? Ya, sudut pandang Islam dari awal juga kan berbagi. Ya, kala innal insana layat ar-ra'ahu stagna. Ya, dari surat yang pertama kali turun saja kita sudah punya sumber normatif. Tapi how to execute it, nah, itu yang jadi persoalan. Sampai hari ini nggak ada instrumen lain kecuali fiskal. Sampai hari ini ya. Apa wujudnya? Pajak. Nggak ada cara lain. Mau pakai apa? Mau pakai kesadaran zakat? Ada, bisa kesadaran zakat ya. Saya sudah siapkan datanya. Nih. Ya, dari sini ya. Ini kan tadi ini yang pertama kali saya share di grup ya. Jadi kuliah kita tuh sejak jam berapa tadi? Jam 8 ya. Itu. Ini. Nah, ini ya, ini ada data nih. Ini data apa? PDRB per kapita, PDRB dan PDB ya. Karena ini ada Indonesianya nih. Oke, nih. Ada. Ini saya udah siapkan nih, cuman apakah sampai atau tidak nggak tahu juga ya. Kan saya juga harus menyiapkan di kelas lain. Oke, nih. Ya ini ada datanya nih ya. Ini ada. Nanti saya kirim lah ya datanya. Ibu Bapak pelajari sendiri. Dan ini data zakat kita. Wah, hebat ya Pak Anton naik iya, tapi angkanya masih kecil nih. Ya, dibanding potensinya kan potensinya berapa? Sekarang berapa potensi zakat nasional? 1.000 triliun ya? Iya, 1.000 triliun sama dengan GDP gitu. Oke. Ini ya dan seterusnya lah ya. Ini udah ada datanya. Tapi ya kita lihatlah ya. Kita ngobrol, kita masih ngobrol dulu di sini nih. Ya, ngobrol di sini. Oke. Jadi Ibu Bapak belum tentu juga bahwa ini semakin menuju ke warna kegelapan itu semakin bagus. Bahwa kalau kita hanya melihat ini Human Development Index-nya, ya. Oke, tapi kalau kita ke sini, nah, pertanyaannya, ini siapa yang terbebani? Kalau kita, saya PNS, oke lah ya, karena saya punya pensiun. Ya, berarti kalau gitu Pak Anton jadi PNS saja. Iya, ya silakan aja ya kalau masih ada kesempatan. Andai pun tidak, kita lihat planning, trajectory planningnya ya. Jadi perencanaan lintasan kehidupan kita itu mau seperti apa? Ya, indeks ketergantungan. Kenapa ada indeks ketergantungan? Karena ketika angka harapan hidup bertambah, anggap saja ini ya. Ini kan angka harapan hidup di usia ini ya. Sampai 85, oh bagus oh. Enggak, ternyata ini Y-nya turun. Gitu.
ketika Y-nya turun muncul ini. Ya, ketika Y-nya turun muncul ini. Jadi ketika kemarin kita dengar berita ada satu keluarga yang menelantarkan orang tuanya, kita tidak melihat, kalau ilmu ekonomi pembangunan ya, kita tidak melihat bahwa anak itu durhaka, tidak melakukan birrul walidain dan seterusnya. Muncullah narasi ceramah. Ya, itu benar. Tapi ilmu ekonomi pembangunan tidak begitu melihatnya. Ilmu ekonomi pembangunan harus memberikan fatwa bahwa negara wajib gitu ya, untuk melindungi warganya dengan instrumen ekonomi yang ada. Gitu saudara. Gitu ya. Itu. Jadi yang belajar mikro, makro dan pembangunan dan ekonomi sektor publik itu menjadi calon-calon pembuat kebijakan. Nah, oke, sekarang kita bisa melihat, bisa mempelajari bagaimana Singapura, negara tetangga kita tuh, yang tadi angkanya kan fantastis itu, melindungi warga negaranya. Singapura itu memberikan insentif kepada keluarga produktif yang mau merawat orang tuanya. Oh, Pak Anton kan itu kewajiban. Iya, kewajiban, narasi sudut pandang lain. Birrul walidain itu ya, berbakti kepada orang tua. Tapi kebijakan negara tidak di situ. Kalau kita lihat Singapura. Jadi kalau saya sebagai warga negara Singapura, saya merawat orang tua saya, hidup bersama saya di rumah saya. Lapor ke negara, saya dapat insentif. Kenapa? Sebab kalau tidak dirawat oleh anaknya, itu yang orang tua itu, orang yang berusia tua itu harus dirawat oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Singapura. Silakan tuh yang HES tuh, yang HES berapa orang nih yang masuk? Gak ada yang masuk. Ada yang HES? Halo? Ada, Bro. Pak Haris, ya Pak Haris silakan tuh Pak Haris. Ya, kalau mau di. Oke, Pak Fajar, siapa lagi? Silakan ya. Gitu. Jadi itu Ibu Bapak, mohon dilihatnya dari situ. Ya, mohon dilihatnya dari situ. Bagaimana kita mewacanakan, kan tugas kita di kelas masih wacana ya. Makanya saya selalu rewel ke jurnal itu urusannya ya. Bahwa ketika saya menyampaikan materi ini ya, ketika saya menyampaikan materi ini kepada Ibu Bapak, kepada kelas ini, dan itu menjadi tacit knowledge Ibu Bapak, termasuk juga tacit knowledge saya, ya. Ketika belum saya sampaikan ke wilayah publik itu kan masih tacit knowledge. Nah, kita kemudian berkewajiban masuk kepada wilayah actual knowledge dengan cara mempublikasikan itu, bahwa negara wajib melahirkan undang-undang yang melindungi warga negaranya terkait dengan kenaikan life expectancy, terkait dengan kenaikan angka harapan hidup warga negara Indonesia. Berkaca dari mana? Berkaca dari Singapura. Ya. Nah, ketika kita melihat fenomena Singapura, seorang anak merawat orang tuanya, kita bisa tambahkan, kita bisa masukkan, kita bisa injeksi narasi birrul walidain. Jadi nggak cuma persoalan ekonomi yang kita ungkap, tapi ada persoalan-persoalan lain dalam bentuk narasi nilai, ya, nilai keagamaan yang selama ini sudah melekat dalam diri kita masing-masing. Jadi kita dengar birrul walidain tiap subuh, tiap kuliah subuh di masjid kita, di masjid tetangga, di TV yang ada. Iya, itu kita tiap hari. Tapi how to execute it-nya itu saya serahkan kepada Ibu Bapak, atau mari kita ya. Ya kalau saya serahkan kan saya selalu lepas tangan. Enggak juga lah ya. Mari kita sebarkan ini ke wilayah publik bahwa seperti ini loh. Inilah ilmu yang di-create oleh kampus kita, UIN Bandung, melalui pasca sarjana prodi S3 Hukum Islam. Konsentrasi masing-masing.
Nah, gitu ya. Itunya apa? Narasinya itu seperti itu. Itu. Jadi narasi ekonomi selesai, narasi hukum ekonomi selesai, narasi Islamic Studies selesai. Nah, gitu. Ya. Narasi ekonomi ketergantungan dengan bertambahnya life eksistensi kembali ke sini. Ya. Bahwa semakin menuju ke warna gelap, semakin berpeluang munculnya atau naiknya indeks ketergantungan, ya, dan seterusnya, maka dibutuhkanlah perencanaan yang matang, plus atau dibutuhkan aspek hukum untuk melaksanakan itu, plus, nah itu ya, seperti itu, tambahlah narasi Islamic Studies-nya, apa, birrul walidain. Contoh konkretnya Singapura. Nah, gitu ya. Contoh konkretnya Singapura. Singapura memberikan insentif kepada warga negaranya yang merawat orang tuanya hidup bersama dirinya. Gitu. Oke. Aduh, udah 10:30. Ya. Oke. Sampai sini dulu lah ya. Ini yang ke bawahnya silakan dilihat dan dibuat narasinya seperti yang barusan. Ada pertanyaan? Oh, oke. Ternyata ada kuliah ya, Pak Hasan Bisri ya. Silakan deh yang mau kuliah ke Pak Hasan Bisri. Kan kita juga harus selesai karena saya juga harus masuk ke kelas lain nih. Ini chat Bu Ana ya. Chat Bu Ana itu, yang lain juga kita silakan. Iya, Prof. Melakukan istihad pada suatu masalah yang tidak melainkan Jadi buat Zoom nih ceritanya Pak Syahrial. Luar biasa. Oke deh, Rata-rata begitu. saya harus berhenti ya. Saya harus berhenti dulu. Tadi ini saya rekam nggak? Saya rekam ya. asuransi dan ayat. Rekam, Prof. Oke. Oke, saya rekam, nanti saya share di biasa lah, seperti biasa. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Billahi bisabilil haq. Nasrullah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Prof. Masalah